Halo penonton YouTube channel Teater 1, kembali lagi di segmen Ngomongin Buku. Perkenalkan, saya Emma. Kali ini saya akan membahas buku Revolusi Harapan karya Erich Fromm. Buku ini dilatari dari krisis peradaban modern yang terjadi pada tahun 1968, yang pada saat itu terjadi Perang Vietnam yang tiada akhir, dan juga kebangkitan teknologi industri yang sangat besar, lalu lahirnya peradaban konsumerisme yang sangat masif. Fromm melihat hal ini bukan hanya sebagai masalah dari gejala politik, tetapi juga melihat bahwa manusia telah kehilangan jiwanya. Buku ini bukan hanya menjadi kritik sosial, tetapi juga menjadi seruan untuk menjadikan harapan sebagai revolusi. Bukan hanya menjadi optimisme kosong, tetapi juga menjadi perubahan yang radikal bagi hidup dan cara untuk menemukan diri. Fromm bilang bahwa manusia saat ini telah dimesinkan secara total. Kenapa? Karena manusia hanya dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan konsumsi. Dan sebagai alat, ia telah diarahkan oleh komputer. Komputer di sini adalah metafor dari sistem sosial kita. Artinya, sistem sosial masyarakat modern itu seperti komputer, di mana komputer itu hanya memiliki logika, tidak memiliki perasaan. Jadi, keputusan-keputusan komputer itu hanya berdasarkan data, angka-angka, dan juga pertimbangan-pertimbangan teknis saja. Bukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebahagiaan, apalagi cinta. Nah, karena manusia diarahkan oleh komputer, maka secara tidak langsung manusia dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan komputer. Bukan sebaliknya, komputer yang menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ketika sistem bilang produksi harus naik, maka sistem hanya tahu bahwa dalam durasi yang sama, dengan SDM yang sama, pekerja yang sama, tetapi produksi harus naik, maka yang ditekan kemudian adalah kecepatan. Dalam waktu yang sama, pekerja harus memiliki kinerja yang lebih cepat lagi supaya bisa memproduksi yang lebih banyak lagi. Kecepatan pada akhirnya menjadi parameter keberhasilan sebuah sistem. Sistem tidak akan menghitung bahwa para pekerja ini bisa stres karena mendapatkan tekanan yang lebih banyak. Hal-hal yang menghambat keberhasilan sistem maka dianggap tidak efisien. Nah, karena manusia dituntut untuk tidak memiliki perasaan, maka konsekuensinya adalah manusia akhirnya mengalami kematian batin, yang akibatnya adalah mengalami kepasifan. Yang karena pasif ini, manusia pada akhirnya kehilangan kontrol atas sistemnya sendiri. Dan karena manusia tidak memiliki kontrol terhadap sistemnya sendiri, pada akhirnya keinginan dan selera-selera mereka pada akhirnya sangat mudah untuk diseragamkan oleh sistem. Untuk apa selera dan keinginan masyarakat itu perlu diseragamkan? Karena ya tidak lain adalah untuk meningkatkan produksi dan konsumsi. Jadi ketika semua orang ingin membeli barang yang sama, ketika sebuah perusahaan memproduksi satu barang, maka akan cepat habis, semua orang akan membelinya. Dan pada akhirnya betul bahwa manusia memang sukses, tetapi pusat perhatiannya hanya pada hal-hal yang teknis saja, dan juga hal-hal yang sangat material saja. Inilah yang disebut sebagai masyarakat yang tampaknya waras, tapi sebenarnya sakit. Mengapa? Karena manusia semakin jauh dengan batinnya sendiri, sehingga manusia semakin tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Inilah mengapa manusia disebut telah dimesinkan secara total, karena memang manusia telah dianggap sebagai mesin dan tidak diizinkan memiliki perasaan. Yang pada masanya, manusia sebagai mesin ini akan menjadi pola pikir setiap orang, yang artinya manusia sebagai mesin ini akan menjadi program di dalam pikiran setiap manusia, dan ia sebagai program akan mengembangkan dirinya sendiri. Ketika program ini sudah menjadi pola pikir manusia, manusia tidak perlu dipaksa lagi untuk menjadi mesin, karena dia sendiri memang sudah menjadi mesin. Apapun yang dia inginkan, ia merasa bahwa itu adalah keinginannya. Apapun yang menjadi seleranya, dia merasa bahwa itu seleranya, padahal itu adalah selera yang sudah ditanamkan oleh sistem. Lalu bagaimana menghadapi situasi yang sudah saya jabarkan tadi? Erich Fromm menawarkan sebuah revolusi harapan. Mengapa disebut revolusi harapan?
Karena revolusi yang ditawarkan ini bukan dalam bentuk kekerasan, melainkan sebuah ajakan kepada manusia untuk kembali pada diri mereka sendiri. Fromm bilang bahwa harapan adalah unsur yang sangat penting untuk perubahan sosial agar lebih berakal, lebih sadar, dan juga lebih hidup. Tetapi sayangnya banyak terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa itu harapan. Nah, di dalam buku ini, Erich Fromm sangat tuntas sekali membahas jebakan-jebakan dalam memahami harapan. Saya mengelompokkannya menjadi dua kelompok. Kelompok ekstrim yang pertama adalah mereka yang berpikir bahwa harapan hanyalah pikiran atau perkataan positif tentang masa depan tanpa tindakan apapun saat ini. Lalu ada kelompok ekstrim yang kedua, yaitu mereka yang tergesa-gesa atau terburu-buru untuk mengambil tindakan yang sebenarnya sangat tidak realistis. Nah, di kelompok ini mereka merasa mereka sangat aktif, tapi sebenarnya mereka sangat pasif. Contohnya, mereka yang sangat menginginkan cepat kaya, padahal situasi ekonomi mereka untuk bertahan hidup saja sudah syukur gitu ya. Nah, mereka akhirnya mengambil investasi yang memiliki risiko tinggi. Mereka pikir mereka sedang bertindak dan mereka punya harapan. Tetapi apa yang mereka ambil ini sangat tidak realistis dengan kondisi saat ini. Nah, inilah yang disebut oleh Erich Fromm sebagai petualangan palsu atau adventuris. Kedua kelompok ini sebenarnya sama-sama pasif dan sama-sama bentuk dari keputusasaan yang sedang menyamar sebagai harapan. Sehingga harapan bukanlah menunggu ataupun sebuah tindakan yang sangat tergesa-gesa sehingga tidak realistis, melainkan harapan menurut Fromm adalah sebuah kesiapan batin untuk hidup dan untuk terus tumbuh. Lalu bagaimana supaya batin ini siap? Fromm memberikan dua komponen. Yang pertama adalah keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah visi tentang masa depan yang sudah ada bibitnya pada saat ini. Nah, bibit ini berasal dari mana? Bibit ini berasal dari ketajaman kita dalam membaca realitas. Yang dengan ketajaman ini kita akhirnya bisa melihat potensi-potensi yang bisa kita wujudkan di masa depan. Artinya, keyakinan itu sendiri harus berasal dari aktivitas batin kita sendiri, pemikiran kita sendiri, dan perasaan-perasaan kita sendiri. Sehingga sebuah keyakinan itu menjadi rasional. Nah, komponen yang kedua adalah mengenai ketabahan. Apa itu ketabahan? Ketabahan adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Dengan ketabahan ini, kita tidak akan terjebak kepada dua ekstrim tadi. Kita akan mampu mengatakan tidak untuk menunggu dan juga mampu mengatakan tidak untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat tergesa dan tidak realistis. Artinya, setiap saat adalah sebuah momen keputusan untuk lebih baik ataukah lebih buruk. Dengan begitu, harapan bukan hanya sesuatu yang pasif, tetapi menjadi tindakan yang aktif. Dengan harapan, keyakinan, dan ketabahan, kita akan selalu memberikan jawaban untuk diri kita sendiri, bukan dengan perkataan atau dengan pikiran, tetapi dengan bagaimana kita bertindak dan ke arah mana kita bergerak. Sehingga harapan bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan menjadi tindakan yang aktif. Fromm mengatakan bahwa kita saat ini sedang dimanipulasi dan semakin berlari dari kebebasan. Dalam sejarah, kita tahu bahwa revolusi industri itu hanya terjadi satu kali. Tetapi bagi Fromm, menurutnya revolusi industri itu terjadi dua kali. Revolusi tahap yang pertama adalah revolusi industri di mana energi manusia atau tenaga manusia itu tergantikan oleh mesin. Di mana fase ini ditandai oleh lahirnya perusahaan, yang di mana perusahaan ini diatur oleh pemiliknya, mereka membicarakan mengenai keuntungan dan kerugian, lalu mengeksploitasi para buruhnya, dan juga masyarakat di kalangan menengah ke atas menjadi penguasanya. Eksploitasi yang kejam, terutama yang terjadi pada kulit hitam, itu menyebabkan terjadinya penyatuan para buruh yang akhirnya melahirkan sikap-sikap dan kebijakan yang sangat menaruh perhatian terhadap kaum miskin. Nah, hal ini membuat para buruh-buruh yang miskin akhirnya memiliki kehidupan yang lebih layak, yang lebih nyaman.
Tetapi kenyamanan mereka ini akhirnya menjadi plot twist dari revolusi industri. Karena pada akhirnya mereka yang telah mendapatkan kenyamanan ini akhirnya berpartisipasi untuk meningkatkan produksi dan konsumsi, yang tidak sadar bahwa bukan hanya energi yang digantikan oleh mesin, tetapi juga pikiran-pikiran manusia yang akhirnya juga digantikan oleh mesin. Inilah yang oleh Erich Fromm disebut sebagai revolusi industri tahap 2, yang ditandai dengan berkembangnya sibernetika dan otomatisasi, di mana fungsinya jauh lebih cepat daripada otak manusia. Lalu muncullah istilah masyarakat teknologis dengan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, sesuatu itu harus dikerjakan jika secara teknis memang memungkinkan untuk dikerjakan, walaupun itu akan merusak manusianya sendiri. Lalu prinsip yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan produksi. Efisiensi secara ekonomis memang akan memberikan hasil yang cepat, murah, dan juga banyak. Tetapi secara sosial, justru dia menjadi pemborosan yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika seorang pekerja diberikan pressure yang sangat tinggi, mereka akan menjadi rutin saja pada saat bekerja, yang itu pada akhirnya akan mematikan imajinasi mereka. Ketika imajinasi mati, maka kreativitas mereka akan tumpul. Nah, ketika kreativitas ini mandek atau tumpul, maka pada akhirnya mereka tidak bisa menciptakan ide-ide atau solusi untuk pengembangan produksi. Kedua, karena mereka diberi tekanan yang sangat tinggi, pada akhirnya mereka juga akan menderita penyakit fisik. Dan kalau kesehatan mereka hilang, artinya mereka juga kehilangan sistem. Nah, efisiensi dan produksi ini pada akhirnya menjadi pola pikir masyarakat kebanyakan, bahwa seseorang dikatakan sukses ketika mereka memiliki banyak barang, sehingga akhirnya kuantitas menjadi lebih penting daripada kualitas. Lalu agar konsumsi ini meningkat, para perusahaan lalu membuat sebuah istilah ketinggalan zaman. Dengan istilah ini memaksa masyarakat untuk segera membeli barang-barang baru yang baru saja mereka produksi. Lalu solusi apa yang diberikan Erich Fromm? Ada dua solusi. Yang pertama, Fromm berkata bahwa efisiensi seharusnya berpatokan kepada kebutuhan manusia, yaitu rasa aman, kebahagiaan, dan juga kesehatan mental. Dan solusi yang kedua adalah ubah pola pikir kita dalam mengkonsumsi. Bukan karena takut ketinggalan zaman, tetapi karena kita memang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Kata Fromm, komputerisasi manusia dan kehidupan itu sebenarnya patologis. Bahkan para manajer lebih percaya pada data komputer atau hasil yang diberikan komputer ketika mereka sedang mencari calon pekerja baru daripada harus melakukan pendekatan secara personal. Sebenarnya apa sih akar dari manusia yang percaya kepada mesin ini? Akarnya adalah karena manusia sangat ingin mendapatkan kepastian. Mengapa manusia sangat ingin mendapatkan kepastian? Karena manusia selalu dihadapkan pilihan-pilihan di mana setiap pilihan memiliki resiko gagal setiap kali mereka memilih salah satu dari pilihan-pilihan itu. Sehingga mereka selalu dihantui rasa keraguan. Dan inilah yang menyebabkan manusia sangat membutuhkan kepastian. Mereka sangat ingin percaya bahwa metode yang mereka gunakan ini memang benar. Nah, tetapi kenyataannya mereka justru lebih sering salah dalam mengambil keputusan. Itulah sebabnya mengapa dahulu orang percaya kepada dewa-dewa. Karena dengan mengikuti perintah-perintah dewa, mereka mendapatkan jaminan atau mendapatkan kepastian bahwa mereka berada di jalan keselamatan. Lalu seiring berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan berkembang. Masyarakat mendapatkan kepastian baru. Mereka mengira bahwa logika dan rasio itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan mereka. Dan lambat laun keyakinan religius mereka akan terkikis. Dan kemudian ketika muncul komputer atau teknologi di mana komputer ini memberikan hasil yang lebih cepat daripada manusia, manusia merasa hidup menjadi semakin rumit dan kompleks. Sehingga pada akhirnya mereka menyerahkan diri mereka pada komputer atau pada teknologi. Dan pada akhirnya komputer atau teknologi menjadi Tuhan baru bagi mereka. Yang ironinya, teknologi, komputer atau sistem ini adalah buatan manusia sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya
hilang rasa tanggung jawab karena manusia merasa mereka tidak memutuskan, yang memutuskan adalah komputer, sehingga mereka tidak merasa bersalah jika mereka melakukan kesalahan. Erich Fromm tidak sedang mengajak kita untuk anti teknologi, tetapi mengajak kita untuk menjadikan komputer atau teknologi hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Untuk melihat kemungkinan-kemungkinan atau alternatif yang bisa diambil untuk pemecahan masalah di dalam hidup, kita bisa meminta bantuan komputer, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan manusia. Lalu manusia itu sebenarnya apa? Di dalam buku ini, Erich Fromm menyebutkan beberapa definisi manusia. Yang pertama seperti Homo faber, yaitu yang menciptakan peralatan. Tetapi sejak zaman nenek moyang kita, ketika kemanusiaan mereka belum sepenuhnya, mereka sudah menciptakan peralatan juga. Lalu apa bedanya kita dengan nenek moyang kita ketika hidup kita hanya untuk menciptakan peralatan? Kemudian manusia juga bisa disebut sebagai Homo sapien. Homo sapien yaitu manusia yang berpikir. Tetapi untuk apa kalau kemampuan berpikir kita hanya untuk memperoleh barang-barang yang kita inginkan? Kalau hanya seperti itu, binatang pun juga seperti itu. Kata Fromm, yang benar sapien itu pemikiran yang digunakan untuk memahami inti dari fenomena. Kemudian ada istilah lain tentang manusia adalah Homo negans, di mana Homo negans itu adalah kemampuan untuk mengatakan tidak. Nah, kebanyakan manusia sekarang ini justru menjadi yes man, dan yang terakhir adalah Homo esperans, yaitu manusia yang berharap. Dan inilah yang oleh Erich Fromm katakan bahwa syarat mutlak menjadi manusia. Fromm bersepakat dengan Marx tentang manusia bahwa dikatakan manusia apabila ia bertindak dengan sadar. Apa itu sadar? Seperti yang dikatakan Tennessee, saya adalah manusia dan tidak ada manusia lain yang terpisah dari saya. Dan akhirnya Erich Fromm memberikan definisi tentang manusia bahwa bisa dikatakan sebagai manusia ketika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ketika berkurangnya determinisme instingtual atau dorongan-dorongan biologis. Lalu syarat yang kedua adalah bertambahnya ukuran atau kompleksitas otak. Nah, apabila dua syarat ini terpenuhi, maka keputusan-keputusan manusia bukanlah keputusan yang berdasarkan insting. Nah, supaya sebuah keputusan memiliki arah, harus memenuhi dua prinsip. Kata Erich Fromm, prinsip yang pertama adalah memiliki kerangka orientasi, yaitu kita memiliki sistem kita sendiri. Lalu prinsip yang kedua adalah kita mampu berjuang untuk melawan, bukan sekedar melawan kelaparan, tetapi juga melawan untuk tidak gila. Kita bisa menjadi gila ketika kita tidak punya kerangka acuan, di mana kerangka acuan ini membuat kita bisa merasa at home, melepaskan pengalaman ketidakberdayaan, tidak punya orientasi, dan tidak mengakar. Agar tetap sehat, Fromm menawarkan bahwa hasrat atau kehendak untuk mengkonsumsi atau memiliki, atau yang oleh Fromm disebut sebagai mode eksistensi to have, yang dibentuk oleh sistem kapitalisme, harus dilawan dengan kehendak untuk menjadi, atau yang disebut oleh Fromm sebagai mode eksistensi to be, yakni dorongan agar manusia berorientasi pada pencapaian makna, bukan sekedar memiliki. Nah, mode eksistensi inilah yang dianjurkan Fromm untuk kita aplikasikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang diidap oleh manusia modern. Supaya dorongan untuk meraih makna itu lahir dari dalam diri manusia, maka ia harus punya harapan yang aktif, yang secara sadar dia bangun untuk melawan harapan palsu atau pasif yang ditanamkan oleh sistem kapitalisme. Nah, harapan yang serupa itu tentu saja harapan yang berdasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia dan terhadap alam. Lalu apa pentingnya buku ini dalam konteks kita di zaman ini? Yang pertama, kita masih hidup di dalam sistem produksi dan konsumsi yang serba cepat. Bahkan semakin cepat, semakin instan. Yang kedua, kebanyakan orang saat ini selalu berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Yang ketiga, kebanyakan kita saat ini mengutamakan produktivitas, bukan kualitas. Yang keempat, manusia di zaman ini lebih suka menimbun, mengumpulkan, bukan mengalirkan atau berbagi. Yang kelima,
Segala sesuatunya selalu dilihat dari nilai guna dan fungsi, bukan makna. Dan yang keenam, kita lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi, bukan pertumbuhan. Nah, selanjutnya, coba teman-teman ketik di kolom komentar, kira-kira hal apa lagi yang membuat buku ini penting untuk dibaca. Itulah mengapa buku ini sangat saya rekomendasikan, karena masih sangat relate dengan situasi zaman ini. Demikianlah yang bisa saya bagikan dari bacaan saya terhadap buku ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini supaya channel ini bisa terus berkembang. Selamat membaca dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.